Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di segmen analisa pagi. Seperti biasa, di video kali ini tanggal 10 Mei 2023 kita akan update untuk news dan juga pergerakan market ya, khususnya market Bitcoin. Teman-teman, kemarin kita udah dapat beberapa data, salah satu yang penting adalah data ekspor impor China. Memang kalau kita lihat dari year on year, ekspornya mengalami penurunan. Tapi ini wajar karena sebelumnya China sendiri sudah menerapkan kebijakan zero COVID yang menyebabkan ekonomi mereka harus turun ya teman-teman karena mereka mengambil kebijakan lockdown untuk meredam COVID dan so far sekarang trennya sudah lebih pulih lagi. Dan kalau kita lihat dari data sebenarnya data ekspor mereka bagus ya. 8% forecast-nya, tapi dia bisa capai 8,5%, which is kemarin efeknya adalah bursa saham Indonesia rata-rata positif. Terus kalau kita lihat dari importnya ya yang paling dia masih mengalami penurunan teman-teman. Jadi ada penurunan import. Kemudian kalau kita lihat dari data yang lain kemarin ada pidato juga dari FOMC Williams tapi tidak terlalu berdampak sama market teman-teman. Nah hari ini market akan sangat volatile. Pada pukul 19.30 WIB siap-siap akan ada data CPI. Ini adalah data inflasi dari Amerika Serikat. Jadi customer price index ini akan sangat penting karena akan berdampak langsung ya sama kondisi dari market, khususnya market forex. Dan biasanya pergerakan dari US dollar akan berdampak juga sama pergerakan dari Bitcoin. Eh Hari ini event ini kalau kita lihat sih di forecastnya ini perkiraannya adalah penurunan teman-teman. Ada penurunan 0,1% untuk inflasi. Semoga sih turunnya lebih dalam daripada ini ya. Tapi melihat forecastnya yang turun tipis seperti ini, saya rasa masih juga ada kemungkinan bahwa inflasi masih berpeluang buat naik buat sekarang ini. Ya kita nggak tahu datanya seperti apa, kita akan lihat nanti ya teman-teman ketika ya pengumuman daripada rilis data CPI. Jadi itu tetap waspada, hari ini ada event penting, lalu ada beberapa news yang kita udah kumpulin teman-teman. Yang pertama ini dari sanksi ya, US memberikan sanction kepada China firm. Jadi karena mereka itu bikin bikin project software itu tapi tidak menggunakan chips yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan Amerika. Jadi China digugat teman-teman. Kenapa? Karena mereka nggak bikin chips dari perusahaan-perusahaan Amerika. Nyambung nggak sih? Jadi China sendiri seperti tidak diberikan kebebasan teman-teman untuk berkembang oleh Amerika Serikat karena dominannya Amerika Serikat di seluruh dunia. Bahkan ketika ketika ini ada masalah soal chips teman-teman. Jadi ya kita lihatlah seperti apa nanti perkembangan daripada dunia. Apakah Amerika masih akan tetap bisa bertahan dengan ego mereka setelah dolar didolarisasi oleh banyak negara ya. Jadi ya itu ini ada event teman-teman Dubai Vintage Summit yang ikut ini adalah penggiat teknologi, orang-orang yang sangat-sangat eh, hebat dalam dunia teknologi, keuangan juga. Salah satu yang ikut adalah Statue Warden, ini adalah CEO dari Algorand USA. Jadi dia ikut dalam event ini, kemudian juga ada banyak sekali managing director, CEO, co-founder dari perusahaan-perusahaan ternama ya, seperti em, ya perusahaan-perusahaan teknologi, perusahaan capital, venture capital, perbankan, dan tentunya orang-orang yang berpengaruh. Eventnya diadakan di Dubai, teman-teman, Uni Emirat Arab. Dan itu sebenarnya sudah ditarget oleh Coinbase juga ya. Coinbase saat ini melihat bahwa em, Uni Emirat Arab ini adalah prospek yang potensial, potensial of the crypto economy, teman-teman. Jadi dilihatnya sekarang perkembangan kripto-kripto kan banyak ya di Dubai, di Uni Emirat Arab. Kita tahu ada banyak-banyak ada banyak sekali project yang mengatakan mereka adalah project dari Dubai. Jadi bisa dibilang perkembangan dan juga adopsi cryptocurrency di Dubai bisa dibilang sangat-sangat pesat untuk saat ini. Dan tentunya ini akan berdampak sama banyaknya investor yang berbondong-bondong untuk masuk dan lebih tertarik dengan pengembangan potensial untuk crypto ekonomi di wilayah Uni Emirat Arab. Tentunya investor akan banyak yang datang. Jadi Coinbase sudah melihat strategi tersebut teman-teman. Dan ya kita akan lihat juga seperti apa nanti perkembangannya.
Kemudian ini ada tweet dari whitelight.eth. Dia bikin sebuah video yang diupload di Twitter, teman-teman. Videonya berisikan tentang cara membuat koin. Jadi dia pakai Open Zeppelin. Jadi ada website namanya Open Zeppelin di mana kita bisa bikin koin ya. Dengan fitur-fiturnya tinggal pilih aja, kita bisa pilih nama, kemudian dapat kontrak dan langsung teman-teman koinnya selesai hanya dalam waktu 27 second saja. Ini kan sangat-sangat fantastis. Artinya apa? Artinya semua orang bisa bikin kriptonya sendiri. Itu berarti bikin project-project koin aneh-aneh itu berpeluang juga untuk kita bisa bikin. Tentunya untuk memasarkan ya kita butuh untuk biaya pemasaran juga. Jadi nggak serta-merta kita bikin terus banyak yang beli, kan nggak seperti itu juga. Cuman dengan dimudahkannya cara ini teman-teman, cara kita bisa membuat kripto itu menandakan bahwa banyak sekali kripto-kripto bodong yang bakalan bermunculan ke depannya. Jadi kalau menurut saya sih kita harus hati-hati ya. Mulailah belajar soal fundamental koin, pelajari white papernya, apa sih projectnya, use case-nya apa sih, orang-orang di belakangnya siapa sih, supaya kita tidak terjebak sama koin-koin aneh yang nggak jelas di market, karena sangat-sangat banyak. Dan di channel ini kita udah banyak mengulas juga ya, banyak yang sudah terlanjur terjebak teman-teman. Ya begitulah, perkembangan dunia harus diimbangi sama edukasi juga. Kemudian ada Pakistan, beritanya ini baru switching ke yuan ya teman-teman untuk membeli oil dari Rusia. Jadi de-dollarisasi sangat-sangat masif terjadi di banyak negara buat saat ini. Di mana-mana itu sudah mulai berusaha untuk meninggalkan kecanduan mereka terhadap dolar. Perlahan-lahan mereka menggunakan metode pembayaran dengan mata uang lain. Salah satunya yuan, teman-teman, yang sekarang lagi masif banget adopsinya. Ya kemungkinan yuan harganya bakalan menguat. Kita nggak tahu ya. Ya, itulah berita dari Pakistan. Kemudian ada dari beberapa media, ini dari Mempol. Ini sebuah media yang aku sendiri agak jarang, tapi kalau kita lihat dari datanya, katanya sih di harga-harga bulan Mei ini terjadi adopsi yang besar-besaran terhadap cryptocurrency. Saya sendiri belum clear sama data ini karena belum terkonfirmasi juga apakah data ini valid atau ini cuma bikin FOMO saja, karena ini berasal dari website yang agak jarang untuk saya gunakan sebagai salah satu data teman-teman. Tapi mungkin teman-teman bisa jadikan ini sebagai pertimbangan. Kalau dilihat dari data ini sih adopsi Bitcoin itu melonjak ya sejak bulan Mei. Jadi anggap aja ya sebagai tambahan berita. Kemudian ada Binance yang pertama kalinya untuk menghadirkan sensasi reality show Metaverse dengan perusahaan namanya Build the Block. Jadi project ini dinamakan Build the Block, teman-teman. Bisa disaksikan di 12 Mei. Jadi mereka ada event nih. Bikin reality show yang menurut saya sih 3D-nya bagus ya, teman-teman. Ini mungkin kelanjutan dari project-project Metaverse yang sempat seperti diam ketika di tahun 2022 kemarin. Kemudian ada berita dari Bittrex, salah satu bursa exchange ya teman-teman. Exchange Bittrex itu sudah mengajukan kebangkrutan bab 11 dan sekarang mereka sedang dalam tahap likuidasi. Jadi ya satu lagi perusahaan exchange gugur teman-teman dalam posisi market menjelang bull run. Jadi bukan bab 11 ya, tapi bab 12 teman-teman. Ini bab 12 dan ya dokumennya sedang coba untuk dibikin, dan ya ini kebangkrutan yang kesekian kalinya untuk banyak exchange dan tentunya ini pukulan teman-teman buat dunia kripto. Yang lain ada berita dari Goldman Sachs dan juga Microsoft yang sekarang membangun jaringan blockchain. Ya, mereka melihat blockchain ini sebagai sesuatu yang sangat-sangat menarik dan mereka tertarik untuk bikin blockchain mereka sendiri, teman-teman, yang tentunya akan memudahkan untuk bisnis mereka. Kemudian juga ya ini sih mereka sih nggak ada bikin token ya setauku, tapi mereka hanya bikin blockchainnya saja. Mungkin fungsinya ya buat pengiriman data antar perusahaan ini sih, antar beberapa perusahaan yang terkoneksi. Lalu gimana untuk pergerakan dari market, teman-teman? Kalau kita lihat dari technical, US dollar sementara bertahan di kisaran harga 101,3 dolar, teman-teman. Dia bertahan di level support tersebut dan belum ada tanda-tanda penguatan yang cukup signifikan. Sementara dari posisi MACD-nya ini udah mulai naik nih.
kita harus waspada ya, karena indeks dolar udah drop cukup lama. Tapi sentimen negatifnya buat US dollar adalah dedolarisasi dan juga kemungkinan inflasi yang turun. Tentunya data CPI hari ini bakalan sangat berdampak sama pergerakan dari US dollar. Kalau CPI-nya naik, data inflasinya naik, siap-siap dolar bisa aja menguat dalam jangka waktu pendek. Tapi kalau datanya justru buruk, buat US dollar artinya inflasinya turun, itu bisa menjadi sentimen negatif. Sementara dari prosesnya emas kembali menguat teman-teman. Belakangan memang emas dalam kondisi yang strong ya, meskipun ada koreksi-koreksi, tapi menurut saya kemungkinan resesi yang terjadi pada Amerika Serikat ini akan mendorong pergerakan emas agak strong buat jangka waktu pendek ataupun menengah ke depannya. Ini yang seperti kita bilang ada penguatan dari IHSG kemarin ya. Ada sedikit penguatan 0,15%. Kemudian S&P 500 justru mengalami penurunan dan so far masih bergerak sideways. Bitcoin gimana? Bitcoin masih tetap sustain bertahan di kisaran 27.600 setelah kemarin closingnya jelek teman-teman di kisaran 27.400, tapi sekarang udah sedikit ada recover harga. Posisi Bitcoin sekarang volumenya nggak terlalu tinggi, kemudian smart money juga agak sedikit menurun di market dengan posisi MACD yang cenderung masih dalam histobar merah. Saya rasa kita masih punya peluang untuk kembali koreksi teman-teman. Tapi level-level sekarang adalah level-level yang menurut saya cukup ideal buat investor cicil barang lah. Jadi ya meskipun kita belum clear pasti ya Bitcoin bakalan turun sampai mana, bisa aja sih Bitcoin turun lebih dalam lagi dari area sekarang. Tapi di fase-fase sekarang ada range yang mungkin kita bisa pertimbangkan untuk melakukan akumulasi. Mungkin di kisaran harga saat ini di 27.600 sampai dengan di 25 ribuan teman-teman. Jadi range tersebut range yang cukup ideal untuk teman-teman melakukan akumulasi. Jadi kalau yang sifatnya teman-teman yang nggak mau nunggu, wah nggak mau nunggu nih harganya udah cukup murah, teman-teman mau beli, ya nggak terlalu masalah sih teman-teman. Kemudian juga dari posisi MACD kalau kita perhatikan di time frame 4 jam, MACD-nya udah mau bikin golden cross, teman-teman cuma kayak ketunda gitu ya. Buyer masih belum siap untuk naikin harga sepertinya. Dilihat dari volume smart money-nya juga nggak terlalu banyak. Tapi volumenya agak tebal nih dalam beberapa waktu. Mungkin karena kemarin hari Senin ya, hari Selasa, sorry. Hari ini hari Rabu, berarti kemarin hari Selasa. Mungkin karena Senin dan Selasa kemarin market masih cenderung abu-abu, tapi hari ini ada event penting. Tampaknya sih ada peluang buat Bitcoin, entah dia ngepump ataupun dia malah dump, teman-teman. Tergantung dari data yang dirilis. Nah, potensi pertama kalau kita perhatikan Bitcoin sudah breakdown dari symmetrical triangle ini. Tapi kita masih membuka peluang nih untuk Bitcoin sebenarnya fake out. Bisa aja kalau datanya inflasi misalkan turun, Bitcoinnya malah keangkat teman-teman. Ya tergantung juga turunnya berapa persen. Kalau sesuai forecast 0,1% ya mungkin nggak terlalu ngaruh lah. Tapi kalau turunnya signifikan itu bisa berdampak positif buat Bitcoin karena meningkatkan potensi dari The Fed untuk pivot di next FOMC meeting. Jadi ada kemungkinan seperti itu. Dan kemungkinan kedua adalah ya datanya justru inflasinya malah naik, US dollar naik, dan Bitcoin dan kawan-kawan bisa aja ketekan lagi. Jadi potensinya kita masih bisa melihat Bitcoin untuk turun sampai 26.000 ataupun di 25.600. Jadi siap-siap aja buat posisi sekarang. Kita nggak ada yang tahu pasti kapan market akan berbalik arah, kapan market akan kembali melanjutkan tren penurunan. Tapi yang paling penting kita tetap bersiap sih. Karena Bitcoin ketika fase konsolidasi seperti sekarang ini, itu sering seperti ini ya teman-teman, makanya kita agak-agak gini sih. Kalau saya bilang tunggu di level ini ya nggak jamin juga kalau Bitcoin bakalan turun ke 26.000. Tapi kalau kalau nyuruh beli sih saya nggak nyuruh ya, cuman menurut saya level-level ini level yang cukup ideal teman-teman. Kalau ada teman-teman yang berniat buat mengakumulasi, kalau nggak ada niat ya nggak apa-apa. Ini bukan ajakan. Jadi kurang lebih seperti itu. Kita masih tetap pantau market, sementara progresnya seperti apa, kita coba sampaikan. Tentunya teman-teman butuh untuk melakukan pertimbangan sendiri juga sebelum mengambil keputusan. Lalu kalau dari time frame 1 jam, Bitcoin bergerak sideways aja. Sepertinya kalau udah sideways seperti ini, proses akumulasi sedang terjadi di market. Ya, jadi ya untuk investor yang jangka panjang sih nggak terlalu pusingin itu ya teman-teman. Bitcoin mau turun mau naik mereka nggak terlalu pusingin. Paling yang mikir-mikir gini ya yang trader-trader yang coba cari peruntungan. Untuk sementara sih menurut saya masih cukup ambigu menanti data dari CPI.
BTC dominance-nya agak sedikit turun, mungkin dalam dalam beberapa perdagangan kemarin, ada beberapa koin yang sempat naik, teman-teman. Jadi yang cukup menarik, CFX ini agak menarik menurut saya, tapi sekarang udah koreksi lagi nih. Terus OMG juga agak sedikit menarik, terus Ocean Protocol juga bisa dipantau. Gitu aja, semoga videonya bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.